Saya akan menunjukkan eh, bagaimana anggur itu memenuhi syarat bisa dibuahkan atau tidak. Jadi awal batang utama, ini batang utama. Saya belokkan ke sana. Kemudian tumbuhlah tersier. Nah, tersier ini. Masing-masing tersier ada yang bertumbuh besar, ada yang kecil. Nah, apakah yang kecil seperti ini tidak bisa berbuah? Belum tentu. Apakah yang besar seperti ini bisa berbuah? Belum tentu juga. Nah, caranya adalah ketika sudah nutrisi sudah terpenuhi, pupuk-pupuk sudah terpenuhi, maka jangan buru-buru langsung dipangkas. Kita lihat dulu, kita perhatikan batang-batangnya. Kita perhatikan batang-batangnya. Yang pertama, batang adalah sudah membelah seperti ini ya, retak-retak. Nah, ini seperti ini. Ini sudah agak retak-retak. Nah, ini analisa kita dulu, kita analisa, kita lihat apakah batang sudah menyimpan nutrisi atau belum. Itu ciri-cirinya adalah batang seperti retak-retak, seperti berkembang. Nah, namun apakah jika sudah berkembang retak-retak seperti ini menghasilkan buah? Belum tentu juga. Karena kita tidak bisa melihat apakah nutrisi sudah tersimpan di batang atau belum. Maka kita harus buktikan dulu dengan cara dipotes-potes ya. Nah, seperti ini nih. Kita potes ujung-ujungnya kita potes. Nah, nanti setelah beberapa hari ke depan dia akan bertumbuh. Nah, ujungnya kita potes. Nanti sisakan tunas yang paling ujung, satu atau dua. Nanti dia akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan ini akan membawa tanda-tanda bunga. Jika dia bertumbuh tidak membawa bunga, maka nutrisi yang tersimpan di batang-batang itu belum terpenuhi untuk menjadi bunga. Nah, makanya tidak boleh terburu-buru ya, kelihatannya seperti sudah menua. Ini sudah menua. Namun belum tentu, walaupun sudah menua dan retak-retak begini, selnya membelah kan ini. Belum tentu dia membawa bunga. Maka kita uji dengan dipotes dulu pucuknya. Nah, itu nanti yang akan, insya Allah itu akan menjamin kemungkinan persentasenya untuk berbunga itu lebih besar dibandingkan hanya melihat batangnya saja yang tua atau batangnya yang sudah besar. Ada beberapa yang mengatakan syaratnya adalah sebesar pensil atau pena. Betul, tapi itu belum meyakinkan kita bahwa si anggur itu nanti jika dipangkas akan berbunga. Maka langkahnya adalah setelah melihat batang itu menua dan memenuhi syarat pensil, jangan langsung terburu-buru dipangkas. Kita potes pucuknya dulu. Kita bersabar beberapa hari ke depan, 5 hari sampai 7 hari ke depan, dia akan muncul tunas baru yang menandakan dia itu akan membawa bunga atau tidak. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi. Ini batangnya sekian nih, kecil ya, kecil. Kemudian saya potes nih di ujungnya. Nah, kemudian yang cabang ini bercabang ya ini. Nah, ini cabang ujungnya juga saya potes. Nih. Nah, muncullah tunas baru. Nih, ujungnya. Nah, dari tunas baru ini muncullah tanda-tanda. Nah, seperti ini. Ini calon bunga. Kemudian mana lagi? Yang ini yang agak panjang nih tersiernya. Kemudian saya potes ujung-ujungnya seperti ini, saya potes. Kemudian yang ini juga saya potes. Nah, muncullah tunas baru, dia muncul duluan ya. Nah, ini kan calon bunga. Nah, ini calon bunga. Kemudian di paling ujung sendiri yang tersier ini, yang paling ujung sendiri juga saya potes. Seperti ini juga calon bunga. Kemudian mana lagi?
Ini yang tersier ini saya potes. Ini dipotes juga. Potes-potes aja dulu, jangan buru-buru langsung dipangkas. Nanti kalau terburu-buru langsung dipangkas, dia bertumbuh tidak membawa bunga, maka akan menunda waktu. Maka harus menumbuhkan kembali kurang lebih 2 bulan. Kalau dengan potes-potes, dia kan waktunya pendek, cuman menunggu 5 atau 7 hari. Jika belum, maka berikan nutrisi dan bersabar. Nah, ini saya potes ujungnya nih. Ini ujungnya saya potes. Ujungnya saya potes asik. Nah, ini muncullah tunas baru tapi belum kelihatan. Di bawahnya juga muncul tunas baru. Nah, ini kita cek. Nah, ini dia. Nah, ya nggak kelihatan ya. Nah, ini tanda-tanda kehamilan. Nah, oke, sekarang apakah yang kecil ini tidak memenuhi syarat? Tidak sebesar pensil. Jadi dia walaupun dipotes, apakah memenuhi syarat atau tidaknya itu kita buktikan dengan cara memotes. Nah, jadi kita potes dulu. Jika dia tidak memenuhi, jika dia tidak mengeluarkan tunas baru, tidak mengeluarkan bunga, maka dia juga belum masuk syarat bahwa dia akan berbunga. Nah, apakah ini kecil? Nah, ini ada tanda-tanda kehamilan. Nah, itu begitu ya kurang lebih. Jadi yang kecil ini tidak memenuhi syarat karena masih kecil. Belum tentu juga yang kecil juga bisa bawa bunga. Ini saya contohkan lagi ini. Nah, ini batang juga kecil. Ini batangnya juga kecil. Masih kecil sekali. Nah, tapi dia bawa buah, bawa bunga juga. Namun kalau batang kecil, maka nutrisi yang tersimpan di batang itu juga kecil, maka buahnya juga kecil, sedikit. Seperti kita, jika kita ekonominya kecil, maka ya hasilnya juga kecil. Nah, ini cabang yang ini juga bawa, tapi sedikit. Nah, bukan berarti yang kecil tidak memenuhi syarat, tapi jika kecil ini tidak sesuai yang kita harapkan hasil buahnya, jika untuk skala produksi ini tidak menguntungkan gitu ya. Bisa, ini bukti bahwa yang kecil bisa. Namun jika tujuannya adalah hanya untuk aksesoris saja, ini bisa. Tapi kalau untuk skala produksi ini tidak memenuhi syarat karena hasilnya sedikit ya. Nah, kembali lagi di sini, maka jika sudah memberikan tanda-tanda bunga, itu kita ambil keputusan apakah kita kita pangkas atau tidak, itu kita kembalikan. Jika keyakinan bunga itu semakin hari semakin membesar dan nutrisi tetap masuk ya, nutrisi tetap masuk seperti biasanya. Masalah nutrisi nanti pembahasannya di sesi lain ya. Ini saya hanya menunjukkan tanda-tandanya saja bahwa anggur itu bisa berbuah dengan ciri-ciri seperti ini ya. Nah, jika sudah muncul bunga seperti ini, perhatikan lagi. Ini pun harus sabar dulu. Lihat pertumbuhannya beberapa hari ke depan. Jika dia makin membesar, maka nutrisi berarti jalan terus. Nah, ada kalanya ketika sudah berbentuk seperti ini dia rusak. Berarti ini yang ada bahasa namanya PHP dan lain-lain. Jika tidak PHP, nutrisi jalan terus, maka dia itu ada perubahan bentuk yang makin membesar. Berarti nutrisi jalan. Nah,
Setelah muncul seperti itu, bersabarlah beberapa hari, mungkin 5 hari ke depan. Jika dia membesar, maka nutrisi jalan. Jika sudah itu, silahkan putuskan mau dipangkas di sebelah mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh di sini, potong di sini. Motongnya nanti agak panjang ya. Motongnya agak panjang sekian. Nanti berharap dari tunas but. Tunas but ya. Ini sebelumnya tunas-tunas airnya dibuangin dulu ya, supaya tunas butnya membesar. Nah, membesar nanti. Nah, seperti ini. Oke. Nanti dengan demikian dari calon tunas-tunas ini kemungkinan besar dia akan membawa bunga. Jadi ya gitu ya. Jadi makanya ada bahasa sabar, jangan terburu-buru. Karena jika terburu-buru memangkas, waktunya untuk menumbuhkan dia itu lebih lama, 2 bulan lagi. Jika kita menahan diri untuk memotes potes pucuk, pertumbuhan 4 daun ini kurang lebih 2 minggu lah paling lama nih. Lama 2 minggu sudah menandakan. Jadi sudah selisih waktu 2 minggu dengan 2 bulan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.